fungsi dan range fungsi. Domain fungsi atau Y sama dengan fx adalah kumpulan nilai x yang memiliki fungsi fx atau syarat nilai x agar fungsi fx terdefinisi atau ada nilainya. Nah, misalkan Y sama dengan akar fx, maka domainnya itu fx-nya tidak sama, harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Nggak boleh negatif. Ya. Kalau fungsinya pecahan, berarti misalkan fungsinya fx per gx nih, maka domainnya itu syaratnya apa? Penyebutnya nggak boleh 0. Gx-nya tidak sama dengan 0. Kalau fungsi linear maupun fungsi kuadrat, ini kan linear ya, ini kuadrat ya, maka domainnya seluruh anggota bilangan real x-nya. Tuh, domain. Ya. Kalau fungsinya logaritma, maka domainnya kita lihat basis sama numerusnya. Di mana basisnya itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, serta numerusnya itu lebih dari 0. X-nya. Ya. Sedangkan range atau dari hasil itu adalah nilai-nilai Y yang dipengaruhi oleh domain fungsi FGF-nya. Jadi Y-nya ini tergantung atau range tergantung dari domain fungsinya, tergantung X-nya. Jadi Y-nya itu tergantung X-nya. Itu dulu sebelum contoh soal. Sudah. Tentukan domain jaring dari fungsi di bawah ini. Tabelnya. Yang nomor 1 itu 5x min 3. Nomor 2 x kuadrat min 2x min 3. Fungsi kuadrat ya, 1 sama 2 itu linear sama kuadrat, 3 itu pecahan sama 4, 5 akar sama 6 juga akar, 7, 8 tuh kalau gambar. Ya. Tuh, itu dulu soalnya. Oke, pembahasannya. Yang nomor 1, dia kan fungsi linear, berarti domainnya itu X anggota bilangan real. Iya. Nah, sedangkan range-nya ubah fungsi Y menjadi fungsi X. Maka 5X sama dengan Y plus 3. Y plus 3. X-nya berarti dibagi 5 ya. 1/5 Y plus 3/5. 3/5. Ini makanya kan ini fungsi linear juga kan. Ya. Berarti range-nya itu juga Y anggota bilangan real. Karena sama-sama fungsi linear. Ya. Bisa dipahami? Ya. Sekarang yang fungsi kuadrat. X kuadrat min 2X min 3. Ya. Nah, domainnya karena fungsi kuadrat tidak semua anggota bilangan real. Sedangkan range-nya sama, kita ubah fungsi Y menjadi fungsi X. Ingat, rumus kuadrat sempurna. Rumus kuadrat sempurna. Y kan sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kita bikin kuadrat sempurna dulu tuh. Berarti kan jadi X kuadrat min 2X-nya jadi plus 1 ya. Itu kan X min 1 kuadrat tuh. Ya. Maka jadi X min 1 kuadrat dikurang 1. X min 1 kuadrat min 4. Nah, jadi X min 1 kuadrat min 4. 4-nya pindah ruas. Nah, di mana X min 1 kuadrat itu bernilai positif ya. Ya. Nah, ini pindah ruas. Lebih dari sama dengan min 4. Ya. Berarti Y-nya itu lebih dari sama dengan min 4. Nah, ini kan pasti positif kan? Ini kan berarti Y-nya ya. Ya. Y-nya berarti lebih dari sama dengan min 4. Ini kan Y-nya, ini min 4. Nah, berarti range-nya itu Y-nya lebih dari sama dengan min 4. Jadi Bisa dipahami. Oke, lanjut. Oh, ini ada rumus sepertinya. Jika fungsinya kuadrat, maka domainnya kan anggota bilangan real. Nah,
Iya. Nah, range-nya itu ada dua cara ya. Untuk A lebih dari 0 gunakan cara ini. Untuk A kurang dari 0 gunakan cara ini. Cuma beda tandanya ini doang. Ya. Silakan di screenshot. Ya. Lanjut. Yang ketiga contohnya kan bentuk pecahan ya. Domainnya berarti kan 3x min 4 tidak sama dengan 0. X-nya tidak sama dengan 4 per 3. Itu domainnya. Sedangkan range-nya ubah lagi dalam bentuk X, Y fungsinya. Kali silang ya, berarti 3XY min 4Y sama dengan X plus 5. Dikelompokin X-nya. Dari 3X min X sama dengan 4Y plus 5. Dikeluarin X-nya, berarti X 3Y min 1 tidak sama dengan 4Y plus 5. X-nya dapat 4Y plus 5 dibagi 3Y min 1. Range-nya berarti kan penyebutnya 3Y min 1. Berarti 3Y min 1 tidak sama dengan 0. Maka Y-nya tidak sama dengan 1/3. Ya. Jelas? Yes. Yud. Sekarang bentuk pecahan tapi penyebutnya kuadrat. Domainnya berarti X kuadrat min 2X tidak sama dengan 0. Berarti X-nya difaktorin ya. X kali X min 2 tidak sama dengan 0. Otomatis X-nya tidak sama dengan 0. Atau X-nya tidak sama dengan 2. Itu kalau fungsi kuadrat domainnya. Range-nya gimana? Sama, kita ubah fungsi Y menjadi fungsi X. Kali silang lagi. Terus kamu kelompokin lagi yang X-nya. Jadi yang X kuadrat sama X kuadrat, yang X sama X ya. Berarti kan Y kali X kuadrat min 2Y plus 1 kali X. Karena kan X-nya pindah ruas sini nih, jadi min ya. Min X kan keluarin min-nya jadi plus 1. Plus 1 sama dengan 0, ini kan persamaan kuadrat nih. Ya. Nah, agar memiliki akar real, diskriminannya lebih dari sama dengan 0. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AT lebih dari sama dengan 0. Berarti 2Y plus 1 kuadrat min 4 kali Y kali 1. Lebih dari sama dengan 0. Berarti 4Y kuadrat plus, ini kan plus 4Y min 4Y kan habis nih. Iya. Lebih dari sama dengan 0. Ya. Berarti karena ini fungsinya itu kuadrat, maka range-nya berarti Y-nya itu anggota yang real. Ya. Bisa dipahamin? Bisa. Tuh, screenshot dulu. Sudah. Nomor 5 sekarang bentuk akar. Nah, bentuk akar syaratnya kan dalam akar harus lebih dari sama dengan 0 kan, domainnya X kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0. Difaktorin X min 2, X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Bikin garis bilangan tuh. Jadi pembuat 0-nya kan 2 sama min 2. Ya. Kita uji X-nya 0 aja yang gampang kan. X-nya 0 kan di tengah tuh. Kita uji X sama dengan 0. Nah, dimasukinnya ke sini. Iya. Kan dapatan negatif tuh. Maka daerah tengahnya negatif. Daerah kanan kirinya itu positif. Tinggal selang-seling aja. Iya. Karena fungsi yang diuji yang ini lebih dari sama dengan 0. Maka yang diambil yang daerah positif. Berarti domainnya itu X-nya kurang dari sama dengan min 2. Atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Min 2. Kalau range-nya gimana? Hasil akar itu kan pasti positif. Ya kan? Berarti otomatis Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Ya. Ini anggota bilangan real. Ya.
Ya. Digabung sama ini ya, bisa sama dengan 0 sama anggota bilangan real, maka hasilnya itu Y lebih dari sama dengan 0. itu yang nomor 5. Jelas? Jelas. Nomor 6, akar tapi pecahan. Berarti syaratnya dalam domain harus lebih dari sama dengan 0 ya. 0. Berarti kan ada fungsi pecahannya juga tuh. Pembuat nolnya berarti kan X sama dengan setengah sama min 3 ya. Nah, setengahnya itu kan ngikutin tanda petik sama ya, ada sama dengannya, maka dia penuh. Min 3 kan tipe nyebut, dia nggak boleh 0, maka dia bolong. Sama kita uji lagi yang gampang, uji X-nya sama dengan 0 kan di tengah nih. Ya. Ujinya ke sini. Ya. Kan 0 min 1 negatif, 0 plus 3 positif. Negatif bagi positif, berarti di arah yang di tengah ini itu negatif. Sisanya tinggal selang-seling aja. Karena fungsi yang diuji yang ini, fungsinya kan lebih dari sama dengan 0, maka diambil yang daerah positif. Maka domainnya X-nya kurang dari min 3 atau X-nya lebih dari sama dengan setengah. Range-nya juga sama ya. Ya. Hasil dari akar non negatif kan Y lebih dari sama dengan 0. Kamu kuat. Berarti Y kuadrat sama dengan 2X minus 1 per X plus 3. Kali silang. Terus dikelompokin X-nya. Ya. Nah, berarti kan X sama dengan min 3Y kuadrat min 1 per Y kuadrat min 2. Nah, ini kan fungsinya pecahan tuh. Berarti kan penyebutnya nggak boleh 0. Ya. Y-nya tidak sama dengan plus minus akar 2. Digabung sama yang ini nih. Nah, hasilnya jadi Y-nya itu lebih dari sama dengan 0 sama Y tidak sama dengan min plus minus akar 2. Maka digabung jadi Y lebih dari sama dengan 0 dan tambahannya Y tidak sama dengan akar 2. Tuh, jelas? Jelas. Tuh, screenshot dulu. Ya. Ya, PPT-nya di-share nggak? Hah? Kan ada di screenshot kan? Ya. Nomor 7. Kalau dari gambar gimana nih? Domainnya kalau yang ini berarti karena dia fungsi kuadrat ya kan, ini parabola nih. Parabola kan fungsi kuadrat, berarti dia X-nya anggota bilangan real. Nah, kalau range-nya, karena ini maksimal di 3 kan, maksimal kan di 3, maka Y-nya berarti kurang dari sama dengan 3. Kan di bawah 3 pasti. Tuh, kalau dari gambar mah gampang. Ya. Berikut. Ini nomor 7. Yang nomor 8, mana nomor 8 ya? Ada dua garis kan? 8 gimana? Berarti kita lihat domainnya itu kan berarti ini nilai X-nya ya. X-nya itu kan nggak mungkin motong sama dengan 2 nih. Maka X-nya tidak sama dengan 2. Nah, sedangkan Y-nya kan nggak motong sama dengan 1 nih. 1. Nah, berarti Y-nya tidak sama dengan 1. Itu sebagai range-nya. Nah, tuh. Bisa dipahamin? Ya. Tuh, screenshot dulu. Sudah. Nanti kita latihan nggak soalnya? Ntar dulu, ini masih banyak. Ya. Operasi aljabar pada fungsi. Ya, operasi aljabar pada fungsi adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Iya. Nah, ini sifat-sifatnya ya. Ya. Terkait domain sama domainnya sih. Ya. Nah, itu domainnya diapalin aja. Kalau penjumlahan maka domainnya ya tinggal diiris. Pengurangan juga diiris. Perkalian juga diiris.
Nah, kalau pembagian diiris plus si yang fungsi GX-nya tidak boleh sama dengan 0. Tuh. Terus screenshot dulu. Ya. Contohnya, ada fungsi fx-nya x min 3 per x. Dan GX-nya akar x kuadrat min 9. Ya. Tentukan domain dan range dari fungsi f plus g. Pertama, f plus g-nya kamu jumlah dulu ya. Berarti kan x min 3 per x ditambah x kuadrat min 9. Berarti domainnya ini ya, x-nya kan nggak boleh sama dengan 0 nih. Ya, the range ada yang unreal. Itu yang si fungsi f-nya. Nah, Kalau yang fungsi g-nya, kan ini x kuadrat min 9 itu kan pasti lebih dari sama dengan 0 nih, karena itu akar ya. Maka dapat x-nya itu kurang dari min 3 atau x lebih dari sama dengan 3 nih. Ini langsung nih, harusnya kan digambar dulu kan dari bilangnya. Tapi dilangsung. Nah, maka dari sini range-nya dapat ya lebih dari sama dengan 0. Karena fungsi akar pasti lebih dari sama dengan 0. Nah, maka kalau domain sama domainnya gimana nih? Kalau penjumlahan kan berarti irisannya ya. Berarti yang ini, DF ini, kamu iris sama yang ini. Berarti kan ini tidak sama dengan 0. Tapi ini berupa pertidaksamaan nih. Maka yang diambil yang pertidaksamaan. Dan kebetulan nggak lewatin 0 kan, maka perlu tambah. Itu domainnya. Kalau range-nya gimana? Ya udah kamu iris juga range-nya. Ini sama ini. Nah, berarti kan ini anggota bilangan real sama lebih dari sama dengan 0 kan? Maka yang lebih teririsnya itu yang lebih dari sama dengan 0-nya yang diambil. Ya. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa dipahami, Kak. Tuh, screenshot dulu. Ya. Nah, ini latihannya. Sudah. Screenshot dulu yang latihan nih. Ini ada beberapa soal sih. Nomor 1 sama 2 ada di screenshot. Ada di screenshot.